Saya Pak Ustadz musafir ke Duri 125 km. Apakah saya qashar atau saya tunggu kalau amat sangat kesulitan? Setelah berusaha tidak mampu baru qashar. Berarti dia tidak paham illat sebabnya. Kenapa qashar? Sebab qasharnya itu bukan sulit. Sebab kalau illatnya sulit, berarti yang naik pesawat sama naik onta itu beda. Karena tak sama naik pesawat dengan naik onta. Illat qashar itu bukan sulit, tapi safar. Asal sudah mencapai safar itu, ada yang mengatakan 82 kilo, ada yang mengatakan 85 kilo. Saya memakai Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili 88, sekian. Kalau susah mengingatnya 90, 89 ini kadang payah. Kalau dari pengajian ingat jadi 98. Ingat aja Wali Songo siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo 90. Asal udah mencapai itu qashar lah. Saya tak mau qashar Pak Ustadz. Kenapa tak mau qashar? Karena dulu mereka kan naik onta, jalan kaki. Kita sekarang kan naik pesawat. Maka beramal ini bukan ikut perasaan. Nah, kalau beramal ini ikut perasaan, orang yang biasa berwudu disuruh tayamum dia tak mau. Saya kalau tayamum ini rasa tak sembayang Pak Ustadz. Makanya beramal ini adalah dengan ilmu. Kalau sudah beramal dengan ilmu, dilaksanakan, terbiasa dengan itu, barulah rasa itu berubah. Jadi kalaulah orang memperturutkan rasa, rasa itu tak bertepi. Kalau menurutkan akal, akal itu tak berbatas. Apa batas akal dan rasa? Syariat. Makanya orang tasawuf yang meninggalkan syariat tak berbatas, dia tak kemana-mana perginya. Maka syariat, asy-syari'atu bila haqiqatin batilah wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Kalau hakikat tanpa syariat hampa dia, tak ada isinya. Maka tidak mengikuti rasa-rasa. Yang mengikuti rasa itu berbuka puasa. Itu perlu ada rasa. Nah, ini tentang masalah. Asal udah dapat ilatnya, safar, laksanakan. Nah, itu. Yang kedua, Ustadz menyebutkan dalam contoh ini puasa ada, sholat ada, tapi tak ada jelaskan bagaimana tentang haji. Padahal haji yang jelas ada, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Jadi saya sebutkan definisi lughatan, wastilahan, pendapat ulama, baru sebagai beberapa contoh. Istita'ah ini dalam semua ibadah. Mana contohnya? Fattaqullaha mastata'tum. Maka dalam semua ibadah ada istita'ah. Lalu kenapa Ustadz jelaskan cuman dalam sholat dan puasa? Karena memang kita fokusnya namanya pun kultum kan, kuliah 7 menit. Kuliah 7 ini tidak adil juga. Yang mau disampaikan 7 menit, tapi Ambo menyampaikan 50 menit. Nah, artinya example, sebagai contoh saja, sebagai contoh kasus saja yang Ambo sebutkan tadi. Bukan berarti istita'ah itu hanya ada pada sholat dan pada puasa. Ustadz tadi membacakan hadis. Hadisnya sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim. Sawabuhu, maka dapat pahalanya muqiman, seperti pahala orang yang muqim, wa sahihan, seperti pahala orang yang sehat. Sementara ada hadis lain mengatakan bahwa orang yang melaksanakan rukhsah dia dapat setengah. Mana yang dipakai? Maka ulama menulis kitab namanya Ikhtilaful Hadis. Tak ada air putih ya. Kok kan masuk istita'ah. Kalau bertentangan antara dua hadis, bagaimana sikap ulama?
Yang pertama al-jam'u, mengkombinasikan. Karena al-aslu fin nassi al-amalu bihi. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal sesuatu halal. Tapi hukum asal nas tidak boleh langsung ikut nasikh nih. Ini mansuh, tak boleh. Mesti dikombinasikan dulu. Al-jam'u bainahuma. Kalau tidak sanggup al-jam'u, berarti takhsisul am, mengkhususkan yang am. Mungkin hadis ini umum, lalu datang hadis ini mengkhususkannya. Yang ketiga, kalau tahu mana yang duluan mana belakangan, barulah disebut dia nasikh mansukh. Apakah hadis yang mengatakan sama pahalanya dengan mengatakan setengah pahalanya nasikh mansukh? Tidak. Lalu dalam hal ini at-tarjih, dipakai yang kuat. Bagaimana kalau ada dua dalil? Mana yang dipakai? Yang paling kuat, yang paling masyhur. Quran paling kuat. Kalau bertentangan antara hadis dengan ayat, pakai ayat. Contoh, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi. Mayat disiksa karena keluarganya menangis. Ada bapak-bapak meninggal, menangis bininya. Kata bini, datang ustadz. Bu, jangan nangis. Ibu menangis, diazab nih bapak. Ini pasti bukan ustadz MD. Apa? Nan menangis siapa? Ibu kok. Kenapa lah bapak kau dan diazab? Sudahlah waktu hidupnya untuk azab di ibu kok. Mohon maaf ibu, bukan ibu. Kinilah matinya menangi ibu kau menanginya je kau naik lagi. Ya? Maka hadis ini dibantah oleh Sayyidatuna Aisyah. Kata Aisyah, hadisnya yang meriwayatkannya Abdullah bin Abbas. Kata Aisyah, ini bertentangan dengan ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Tak pakai kau kata. Tapi sebagian ulama tetap memakai hadis ini karena ada asbabul wurud. Kalau sebab turun ayat asbabun nuzul, sedangkan ini hadis ada asbabul wurud. Rupanya mayat yang disiksa karena keluarganya menangis ini sebelum matinya berpesan, beko kalau ambo mati undang grup menangi. Sebab di zaman itu kalau untuk menunjukkan siapa yang paling hebat, siapa yang paling wamai wong menangi,